warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ijlal Fadlur Rahman, NPM 201 001 521 1107, Prodi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta. Berikut saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kebung-Hattaan dosen pengampu Bapak Suryadimal STMT. Saksikan video berikut ini. Dr. Haji Muhammad Hatta, atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta, adalah salah satu bapak proklamator Indonesia. Beliau lahir dengan nama Muhammad Hatta di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Beliau dilahirkan oleh pasangan suami istri bernama Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Pada tahun 1921, beliau melanjutkan studi ke negeri Belanda di Harden Hogeschool Rotterdam. Di Belanda, beliau bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air, Inksvereniging, yang berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1922, Bung Hatta terpilih sebagai bendahara di Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 sampai 1930, Bung Hatta berturut-turut terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia dengan perkembangan yang sangat signifikan. Pada tahun 1923, Bung Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah India Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan Indonesia, Bung Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian Berlin di Prancis. Pada bulan Juli 1932, Bung Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Harden Hogeschool. Bung Hatta wafat tanggal 14 Maret 1980 di RS Dr. Cipto Mangkukusumo, Jakarta pada usia 77 tahun. Karena perjuangan beliau bagi Republik Indonesia sangat besar, beliau mendapatkan anugerah tanda penghormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto kala itu. Peranan Bung Hatta dalam kemerdekaan Indonesia. 1. Merumuskan teks proklamasi. Muhammad Hatta memiliki peranan besar dalam persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo. Pria berdarah Minang ini turut menyusun naskah proklamasi. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. 2. Mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Dengan pakaian serba putih, Muhammad Hatta turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Kala itu, para pemuda mendesak Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Soekarno menolak membacakannya jika Hatta belum hadir. 5 menit sebelum acara, Muhammad Hatta akhirnya hadir dan mengikuti upacara. 3. Menjadi Wakil Presiden Indonesia. Setelah melangsungkan upacara proklamasi, Muhammad Hatta resmi dilantik sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Saat itu, Muhammad Hatta bertugas dengan Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Indonesia.